masih semua masih masih oke. Bapak gimana meyakinkan publik bahwa ini hanya 3 minggu bisa disulap jadi tempat penampungan yang lain? Pak Melki, pemerintah saat ini sedang membangun pusat observasi dan isolasi di Pulau Galang, Batam. Se-urgent itukah ketika kita menghadapi corona konteksnya? Apakah kita akan jadi epicentrum baru kalau cara kita menata laksana COVID ini masih seperti yang sebelumnya bisa jadi terjadi, ya. Berapa prediksi Anda kalau untuk virus corona, Pak? Saya berada di Camp Vietnam, sebuah bangunan berada di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Bangunan yang disebut-sebut sebagai tempat penampungan bagi pasien pengidap penyakit menular termasuk virus corona. Dan bisa Anda lihat kondisi dari Camp Vietnam yang sudah berusia cukup tua. Bangunannya sudah lumayan lapuk, Anda bisa melihat atapnya seperti ini. Dan yang uniknya adalah pemerintah menargetkan bangunan ini akan disulap sebagai tempat penampungan hanya dalam 1 bulan saja, bahkan kurang dari itu. Kementerian PUPR menyatakan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk menyulap tempat ini sebagai tempat layak untuk penampungan yang memang ditujukan khusus untuk observasi dan juga isolasi bagi para penyandang penyakit menular seperti salah satunya adalah corona. Dan bisa saya gambarkan situasi di Camp Vietnam ini, memang lokasinya cukup jauh dari pusat keramaian, berada di sebuah tempat yang memiliki kontur tanah yang tinggi dan cukup sepi. Sehingga untuk isolasi dan juga observasi merupakan sebuah tempat yang ini siapa, lalu kemudian kenapa lokasi ini yang dipilih dan bangunan ini yang dipilih? Ya waktu itu memang ada rapat intern yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Di sana hadir Bapak Panglima TNI, Pak Kepala BIN, Pak Sesnek, kemudian saya, dan ya itu saya kira Pak Menkes kalau nggak keliru. Ya. Diusulkan, dipikirkan adanya tempat penampungan untuk observasi yang terdampak penyakit menular, termasuk contohnya corona ini. Dari BIN menyampaikan alasannya, dari Pak Panglima juga menyampaikan, terutama tentang accessibility-nya, keterjangkauan. Kita punya Natuna yang harus dicapai dengan 2 kali penerbangan. Okay. Kita punya Pulau Sebaru yang di Pulau Seribu itu. Nah itu kalau ada ombak besar, itu kapal tidak bisa merapat. Dan ternyata juga sekarang air juga sangat terbatas, sehingga air harus diambil dari Jakarta. Nah, di sini 24 jam bisa dicapai dari Batam. Yang dari Batam hanya sekitar 1 jam. Nah,
Semua sudah tersedia sehingga kita hanya merehabilitasi apa yang ada sekarang. Kita lihat di sini, ini kan masih semua masih oke, ya. Jadi ini tidak dipugar Pak atau Ini gimana? akan kita rehab, hanya mungkin kusen-kusen kayu saja yang akan kita ganti. Tapi strukturnya baja ini masih oke semua. Anggarannya berapa Pak? Total semua saya perkirakan sekitar 400 miliar, 400 miliar. termasuk membuat yang tempat observasi dan isolasi tadi. Oke, ini ada di Pulau Galang Pak. Mungkin bisa diceritakan aksesnya apakah memang harus dibangun jalan lagi atau pelabuhannya harus dibangun lagi, gimana? Tadi yang saya bilang accessibility-nya. Jadi jalan saya kira sudah jalan Ya. nasional, ya kan? Jalan masuk juga sudah oke, pelabuhan sudah ada, ya kan? Jadi sekarang semua sudah siap, tinggal merehab ini dan membangun yang untuk observasi dan isolasi. Semuanya sudah oke. Semua. Oke, ini kalau kita Tempat lihat tampungan air sebenarnya punya embung juga di kawasan ini. sudah ready tinggal disalurkan aja Iya. ya Pak. Kalau listrik? Listrik sama. Nah, ini sudah berapa tahun nggak dipakai, mungkin diputus. Nah, sekarang teman PLN sudah tadi juga hadir, 2 hari sudah bisa Ada nyambung. satu atau nanti gimana? Ini akan melengkapi yang di Sebaru dan lain-lain atau gimana Pak? Ya, kini ada salah satu alternatif yang kita punya. Kalau memang ini nanti mencukupi, ya mungkin yang Natuna ditutup. Natuna itu kan sementara, tenda-tenda saja. Ini pemerintah menolak, katanya mengatakan kalau ini rumah sakit. Ini kenapa Pak? Ini rumah sakit. Kalau ini rumah sakit, tapi apa yang kita bangun, yang akan kita siapkan ini bukan rumah sakit, tapi tempat penampungan. Tempat penampungan. Ya, jadi seperti yang Jadi di bukan Natuna. rumah sakit khusus penyakit menular, bukan ya? Bukan. Ya, jadi seperti Natuna, seperti Pulau Seribu tadi, seperti itu. Tapi akan kita bikin yang lebih permanen, lebih siap, sehingga anytime kalau ada hal-hal ke depan misalnya ada penyakit menular lainnya, mudah-mudahan tidak, insya Allah. Nah, tapi kalaupun toh ada, kita sudah siap, lebih siap dari pelajaran sekarang. Bapak gimana meyakinkan publik bahwa ini hanya 3 minggu bisa disulap jadi tempat penampungan yang lain? Ya nanti kita lihat. Tapi kami bekerja sama dengan penyedia jasa yang saya kira kredibel, dan dengan teman-teman saya PU dari Cipta Karya, Air, dan Bina Marga, kami usahakan bisa bisa memenuhi harapan Bapak Presiden. Tahapan-tahapannya apa saja Pak? Mungkin minggu pertama apa, minggu kedua Ini sekarang sudah selesai land clearing. Ini besok sudah mulai direhab. Ya, ini baru perintah sekarang untuk direhab. Ya. Oke, land clearing itu untuk juga bangunan kah atau apa? Bangunan. Fasilitas yang lain? Bangunan untuk tempat yang tadi, observasi dan isolasi. Dengan metode Itu baru. metode yang seperti apa dengan hanya 3 Itu minggu? modular. Jadi seperti yang di Wuhan dibikin. Ya, dan seperti yang di Wuhan dibikin, nanti ada 2 bangunan yang untuk observasi, masing-masing bangunan 230 tempat tidur. Satu ruangan sekitar 8 sampai 10 orang karena hanya untuk observasi. Tapi untuk kemudian untuk yang isolasi, yang 30 kamar itu untuk yang non ICU, yang 20 kamar untuk yang ICU, itu 2 bangunan juga. Besok sudah ada fondasi. Jadi isolasi totalnya 50 atau 30? 50. 50, yang 30 yang non ICU. Ini adalah kriterianya Kementerian Kesehatan. Yang 20 yang ICU. Kriteria ICU. Apakah kita akan jadi epicentrum baru kalau cara kita menata laksana COVID ini masih seperti yang sebelumnya, bisa jadi terjadi, ya. Apakah pembangunan fasilitas semacam ini menjadi sebuah hal yang mendesak dengan perjalanan kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini? Lalu apa fasilitas yang harus ada dalam kompleks fasilitas observasi dan isolasi Pulau Galang? Sebagai dokter spesialis paru yang aktif berkecimpung di Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Faris mengungkapkan fasilitas semacam di Pulau Galang memang dibutuhkan. Bahkan pemanfaatannya bisa untuk jangka panjang. Namun ada 3 hal kebutuhan dasar yang harus terpenuhi di fasilitas observasi dan isolasi.
kita mudahkan menjadi 3 klasifikasi kebutuhan dasar. Karena ingat ya, yang sedang kita layani di sini adalah subjek sehat yang sedang dievaluasi sampai masa inkubasi terlewati. Itu kata kuncinya. Jadi jelas sebetulnya dia bukan orang COVID-19 yang positif virus. Mungkin saja dia tidak punya gejala. Jadi satu titik memang kita bagi 3 ya, misalnya kebutuhan medis, kebutuhan fisik, dan yang paling penting adalah kebutuhan mental. Pak dokter, berapa perawat yang dibutuhkan rata-rata kalau itu hitungannya? Karena ini hitungan sebetulnya subjek sehat, jadi bukan, kita tidak sampai rasio yang 10 subjek 1 dokter, tidak sebanyak itu ya. Tapi setidaknya harus ada dokter spesialis paru, kemudian ada dokter umumnya, dan ada tim perawat. Ya. Nah, yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan fisik ya, cahaya ya, kemudian ventilasi. Dan untuk fisik ini termasuk di dalamnya adalah kebutuhan untuk olahraga, senam ya, aktivitas senam yang dirutinkan, ada infrastruktur yang cukup untuk hand hygiene ya. Karena bagaimanapun ini adalah orang-orang yang kita tidak tahu apakah ketika dalam masa inkubasinya jadi muncul gejala atau tidak. Ada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan mental. Ya. Walaupun tidak boleh dikunjungi, tapi akses komunikasi lewat telepon atau fasilitas internet itu video harus call, artinya infrastruktur untuk komunikasi iya, harus tetap ini bagian penting. Optimal. Betul. Begitu ya? Dia punya hobi membaca, maka jangan dipisahkan dia dari buku, ya kan. Kemudian dia punya hobi untuk main aktivitas olahraga, ya jangan dilarang. Dr. Faris pun menyuarakan kritik dan masukan dari rekan-rekan sejawatnya perihal tersentralisasinya pemeriksaan laboratorium hasil swab air liur di Litbangkes Kementerian Kesehatan. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu penyebab potensi fenomena gunung es, penyebaran corona di Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Oke. Kalau kita lihat kan dari minggu pertama ketika ada confirm positif 2, kemudian 4, 6, 19, 27 lalu ini eksponensial ya dok. Iya, betul. Ini seperti apa trennya? Apakah Indonesia mungkin jadi epicentrum baru? Ya, kalau cara kita menata laksana COVID ini masih seperti yang sebelumnya bisa jadi terjadi, ya. Tetapi sekarang ini yang seruan yang banyak mulai muncul adalah bahwa tolong infrastruktur yang ada itu dioptimalkan. Jadi gini misalnya, kemampuan deteksi swab tenggorokannya itu kan selama ini masih sentralistik ya di Litbangkes ya. Selain Litbangkes memang siapa lagi yang mampu kalau memang harus dibuka? Ya, sebagai contoh Eijkman itu bisa. Eijkman bisa. Kemudian di universitas universitas negeri yang memiliki perangkat laboratorium mikrobiologi, mereka bisa. Pada dasarnya ini RT-PCR itu bukan suatu tools yang sangat sophisticated, tidak. Ada juga kemudian kasus yang kemudian terinfeksi kembali. Ini seperti apa penjelasannya? Salah satu penjelasannya adalah yang bisa dipikirkan yaitu sifat mutasi virus SARS-CoV-2 ini. Mutasi itu bahasa biologi untuk bilang ke kita bahwa satu, virus ini bisa lebih jadi resisten terhadap antivirus. Kedua, dia bisa transmisinya bisa lebih cepat. Yang ketiga, dia merubah wajahnya. Jadi antigennya si virus itu berubah sehingga sel memori kita melihat kedatangan virus, infeksi berulang, dia tidak kenal dengan si SARS-CoV-2 ini. Oke, ternyata memang dia kembali positif lagi. Iya. Berapa prediksi Anda kalau untuk virus corona, Pak? Bang Melki, pemerintah saat ini sedang membangun pusat observasi dan isolasi di Pulau Galang, Batam. Seurgent itukah ketika kita menghadapi corona konteksnya? Ini momentum yang baik buat kita juga menyiapkan fasilitas kesehatan, rumah sakit atau semacam itu dalam rangka menghadapi corona maupun juga ini antisipasi ke depan. Wabah apapun itu. Apapun itu, karena kan aturan main kita sudah miliki. Bahwa ada instruksi presiden untuk kita mempersiapkan berbagai lembaga untuk antisipasi soal ini. Yang pasti kan kita punya sudah 100 lebih, 137 atau bahkan 140-an sekarang rumah sakit rujukan untuk pasien yang positif ataupun suspek virus corona. Nah, yang sudah sekarang ini ada di Sulawesi Saroso kan ini yang betul-betul sudah punya pengalaman dari mulai zaman flu burung.
Nah, tapi yang kita akan hadapi kan bukan cuma sekedar corona hari ini. Sehingga dengan kita membuat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di Galang ini sebenarnya membuat Indonesia juga lebih confidence ketika kita akan mendapatkan situasi semacam ini lagi di kemudian hari. Hari ini saja juga kalau memang andai kata akan ada perkembangan dari situasi yang positif corona ini, saya kira juga rumah sakit kita juga bisa jadi juga mungkin akan tidak cukup siap. Jadi butuh lagi taman yang semacam yang kita buat di Galang ini. Dan saya usul jangan cuma di Galang. Galang untuk Indonesia Barat, tapi juga kita sama untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Karena geografis Indonesia Betul. begitu luas begitu Kita kan ya. besar sekali nih. Terbang dari Papua kalau ada misalnya di situ ada kenaikan yang positif corona misalnya ya, misalnya. Kalau dia mau diterbangkan ke Galang kan jauh sekali. Sebaiknya ada di Indonesia Timur. Misalnya dibuat katakanlah di kepulauan di NTT kan banyak atau kepulauan di Maluku kan banyak. Salah satu bisa di situ misalnya. Yang Indonesia Tengah juga mesti dibuat lagi. Antara Sulawesi dengan Kalimantan. Jadi kita punya minimal 3 nih. Barat 1, bisa juga mungkin lebih dari 1. Tengah juga ada dan Timur masih ada juga untuk rumah sakit. Ketua Pelaksana Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, Bayu Krisnamurti, menyatakan bahwa aksesibilitas adalah hal yang krusial jika fasilitas semacam ini hanya di satu pulau saja, mengingat besaran dan sebaran kepulauan Indonesia. Namun terkait penanganan corona, ia berbagi pengalamannya ketika menangani flu burung. Oke, belajar dari flu burung. Anda juga dulu ketua komitenya begitu ya. Apa sih yang bisa dipelajari mulai dari katakanlah protokol komunikasi publiknya, penanganannya dan segala macamnya untuk diterapkan di corona ini? Kalau menurut saya sekarang sudah pemerintah tuh kalau menurut saya kita mungkin kurang memberikan apresiasi pada pemerintah. Pemerintah tuh sudah pemerintah saat ini ya, itu menurut saya sangat siap loh sebenarnya. Pada bulan Juni 2019, 6 bulan sebelum ada corona, Pak Jokowi itu sudah membuat impres kalau saya tidak salah untuk penanganan wabah. Itu ada perintahnya. Terus pada bulan Januari, Kemenkes Pak Terawan itu sudah mengeluarkan prosedur penanganan virus corona itu. Walau itu masih disebut virus corona, novel corona. Jadi sudah ada gitu kan. Tapi komunikasi publiknya mungkin. Nah, kalau menurut saya ini perlu dilengkapi. Dan sekarang beberapa komponennya sudah ada. Jadi misalnya sekarang yang sudah ada adalah otoritas tunggal untuk penanganan ini. Itu menurut saya sangat baik. Kemudian yang kedua sudah ada juga otoritas informasi. Ya, ini sudah sangat baik. Pak Yuri misalnya. Jadi Pak Yuri itu kalau ngasih statement selalu didampingi oleh the best knowledge that Indonesia have gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua menurut saya setelah itu kita ini sekarang yang justru mungkin dampaknya lebih besar pada masyarakat itu bukan hanya si penyakitnya. Tapi juga kekhawatiran tentang perdagangan, masalah umroh, masalah perjalanan, dan lain-lain, pariwisata. Jadi tidak cukup hanya berita datang soal ada kasus atau tidak gitu. Harus ada juga yang punya otoritas bagaimana kita secara terpadu menangani masalah-masalah itu. Sekali lagi ini pilihan bagi pemerintah bagaimana modelnya untuk melakukan komunikasi. Dibandingkan dengan flu burung dulu, ketika Bapak tangani dulu sebagai ketua komite, kan katanya jauh lebih parah ketika bicara soal fatality rate ya? Ya, betul. Flu burung itu case fatality rate-nya 54-56%. Sekarang corona ini hanya 3,4, katakanlah 4% gitu, 3-4%. Jadi flu burung jauh lebih parah. Tetapi corona ini memang dia jauh lebih menular, lebih mudah menular. Berapa bulan waktu itu dari mulai ini sampai outbreak sampai selesai? Kalau saya lihat dari datanya, dan itu diakui oleh WHO, itu hanya sekitar 4-6 bulan. Untuk flu burung ya? Untuk flu burung. Bukan hanya flu burung, SARS, MERS, itu kira-kira siklusnya 4-6 bulan. Kalaupun misalnya ada satu case, 1-2 kasus lanjutan sampai dengan 9 bulan. Tapi kira-kira waktu itu. Dan kita sudah jalan 3 bulan nih. Jadi sebenarnya menurut saya sih, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berapa prediksi Anda kalau untuk virus corona, Pak? Yang jelas dari flu burung, SARS. Yang jelas datanya menunjukkan bahwa sekarang di Cina jumlah yang pulang sudah jauh lebih banyak daripada jumlah yang masuk rumah sakit. Jumlah pertambahannya sudah jadi sudah plateau gini, sudah hampir nggak ada pertambahan orang sakit. Itu memberikan indikasi bahwa memang ada siklusnya. Mungkinkah Indonesia termasuk dari negara yang jadi epicentrum gelombang kedua? Saya kok optimis tidak. Tidak hanya sarana dan prasarana, langkah nyata dalam komunikasi publik dan koordinasi lintas sektoral dari pemerintah
sangat dinanti oleh masyarakat. Jangan sampai koordinasi gagal, wabah malah makin fatal. Metro TV, knowledge to elevate.